What is up teman-teman, balik lagi bersama saya Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Misal nama lo dipakai dengan pulpen merah, di Korea itu bisa dianggap seperti mengutuk orang. Kita menggunakan kata agar tidak disensor oleh YouTube ya, meninggoy. Atau misalnya lo mimpi tentang kotoran. Di banyak negara mungkin itu mimpi buruk. Tapi di Korea, orang malah bilang, cepetan beli tiket lotre. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sangat menarik, yaitu tahayul di Korea. Apa itu tahayul? Tahayul itu sebenarnya sederhana ya. Tahayul adalah kepercayaan yang sulit dijelaskan secara ilmiah ataupun secara logis ya. Kadang ada alasannya, kadang nggak ada, kadang ada cerita di baliknya, kadang nggak ada ya. Tapi tetap aja banyak orang ngerasa hal itu nggak masuk akal secara logika. Contoh yang sangat terkenal di dunia adalah Friday the 13th. Banyak orang di negara barat merasa hari Jumat tanggal 13 itu membawa sial. Padahal secara logika itu cuma hari biasa. Tapi tetap aja banyak orang ngerasa nggak nyaman. Dan kalau dipikir-pikir, hampir setiap negara punya tahayul seperti ini. Indonesia, banyak banget pastinya ya. Kalau Korea, lebih banyak lagi. Hari ini gue pengen cerita tentang 10 tahayul Korea yang cukup terkenal dan mungkin beberapa di antaranya akan terasa aneh banget buat kalian. Dan ada juga yang mungkin mirip-mirip dengan Indonesia juga ya. Tahayul dalam kehidupan sehari-hari yang menarik adalah tahayul biasanya muncul di momen penting dalam hidup. Misalnya saat ujian. Di Korea ada kepercayaan bahwa makan sup rumput laut sebelum ujian itu nggak baik. Kenapa? Karena rumput laut itu licin. Orang bilang kalau makan itu sebelum ujian, lu bisa kepleset secara simbolis dan gagal ujian. Dan sebaliknya juga banyak siswa makan permen karamel yang lengket. Kenapa? Karena mereka berharap hasil ujian juga menempel. Lucu ya, Tems? Logika nggak terlalu, tapi budaya seperti ini masih cukup kuat di Korea. Another example, saat pindah rumah, di Korea juga ada orang yang sangat memperhatikan tanggal pindahan. Ada hari tertentu yang dianggap nggak bagus untuk pindah rumah, karena dipercaya hari itu membawa energi buruk. Jadi beberapa orang tuh bener-bener pilih tanggal pindah dengan sangat hati-hati. Setelah datang dari pemakaman, kalau di Korea ada orang pulang dari pemakaman, kadang kita harus taburin sedikit garam ke tubuh. Tujuannya supaya roh nggak ikut pulang ke rumah. Apakah ini ilmiah? I don't think so. Tapi cukup banyak orang yang masih melakukan hal ini. Dan waktu kecil, kalau kita melakukan sesuatu yang dianggap nggak baik, orang tua sering bilang, jangan ngelakuin itu, ntar sial. Hari ini kita akan lihat 10 tahayul Korea yang paling terkenal. Kita mulai dari nomor 10, yaitu nggak boleh potong kuku di malam hari. Ini mungkin terdengar sederhana ya, tapi di Korea dulu ada kepercayaan bahwa memotong kuku di malam hari bisa membawa kesialan. Tapi sebenarnya ada alasan yang cukup masuk akal. Dulu sebelum ada lampu terang seperti sekarang, ya kalau potong kuku di malam hari kan kita ya bisa aja kepotong jari kita ya. Makanya kita bisa luka. Dan pada zaman dulu obat juga nggak sebanyak sekarang. Jadi luka kecil bisa menjadi masalah serius. Makanya orang tua melarang anak-anaknya potong kuku malam hari. Tapi ada juga cerita rakyat yang lebih aneh. Konon katanya kalau kuku dibuang sembarangan, tikus bisa makan kuku itu dan berubah menjadi manusia seperti kita. Cerita ini sebenarnya dibuat supaya anak-anak nggak buang kuku sembarangan ya. Nomor 9, fan death. Kematian dari kipas angin. Ini mungkin tahayul Korea yang paling terkenal, namanya fan death. Dulu banyak orang Korea percaya bahwa tidur dengan kipas angin di kamar tertutup bisa menyebabkan kematian. Kenapa orang percaya ini? Karena dulu ada teori bahwa kipas angin bisa menghabiskan oksigen di dalam ruangan. Akibatnya orang bisa kekurangan oksigen saat tidur. Sekarang kita tahu itu nggak benar secara ilmiah ya. Tapi yang menarik, sampai sekitar tahun 90-an, banyak orang Korea benar-benar percaya hal ini. Bahkan dulu banyak kipas angin di Korea punya timer otomatis supaya mati sendiri saat malam. Menurut gue sih takut masuk angin ya. Nomor 8, mimpi tentang babi dan kotoran. Kotoran dalam arti TAI ya, Thai. Ini mungkin kedengeran agak aneh. Di Korea ada dua mimpi yang dianggap mimpi keberuntungan besar, yaitu mimpi babi dan mimpi TAI. Dan ketika kita mimpi ini, banyak orang yang bakal bilang, cepetan beli tiket lotre gitu ya. Kenapa babi? Karena babi dianggap simbol kemakmuran dan kekayaan. Kenapa kotoran? Karena ya sebenarnya bisa kedengeran lucu, tapi dalam simbol tradisional Korea, kotoran dianggap sesuatu yang menghasilkan uang. Aneh ya. Tapi banyak orang Korea tetap merasa mimpi seperti ini membawa keberuntungan. Dan memang banyak cerita di mana yang mimpi seperti itu sukses. Nomor 7, nggak boleh menginjak ambang pintu. Di rumah tradisional Korea ada bagian kayu di bawah pintu ya, yang disebut ambang pintu. Di Indonesia juga lumayan banyak, mungkin rumah-rumah modern udah nggak ada ya. Nah, ada kepercayaan bahwa menginjak bagian itu membawa kesialan. Tapi sebenarnya alasan aslinya cukup praktis. Kalau sering diinjak, kayunya bisa rusak. Dan kalau rusak, angin dingin bisa masuk saat musim dingin. Make sense gak? Jadi larangan ini mungkin awalnya bukan
aturan mistis, tapi hanya aturan yang praktis. Keenam, nggak boleh duduk di sudut meja. Di Korea, ada kepercayaan bahwa duduk di sudut meja saat makan itu nggak baik. Ini berkaitan dengan sejarah Korea. Pada masa lalu, saat Korea masih sangat miskin, orang yang datang meminta makanan biasanya makan di sudut ruangan. Jadi, karena itu, duduk di sudut meja dianggap posisi yang nggak baik secara sosial. Nomor 5, jangan tidur setelah makan. Orang tua Korea sering bilang, kalau abis makan langsung tidur, lu bisa berubah jadi sapi. Tentu saja tidak benar, tapi yang benarnya adalah kamu akan berubah jadi babi. Jokes aside, times, manusia tuh nggak bisa berubah jadi sapi atau babi ya. Tapi sebenarnya ada pesan kesehatan di baliknya. Tidur setelah makan bisa menyebabkan masalah pencernaan. Jadi larangan ini sebenarnya cukup masuk akal ya. Nomor 4, menggoyangkan kaki. Kayak gini nih. Badannya diem, tapi kakinya yang digoyangin terus. Kalau orang lagi duduk dan menggoyangkan kaki, orang tua Korea sering bilang, keberuntunganmu akan pergi. Selain itu juga dianggap nggak sopan. Dan bayangin lu duduk di kereta, orang di sebelah lu menggoyangkan kakinya, ya kursinya ikut goyang. Bisa sangat mengganggu. Hari ini gue baru nonton Reels di mana ada anak remaja yang suka goyang kaki. Bukan goyang kaki lagi lah. Di belakang tempat duduknya si dewasa ini, masa kakinya dinaikin. Dan dewasanya sudah kasih peringatan beberapa kali. Akhirnya nggak denger, si dewasa ini kan marah ya, emosi. Dia langsung mundurin kursinya. Brak! Gimana dong? Si remajanya lututnya kena giginya copot, syukurin. Anyways, stop goyang-goyang. Nomor 3, tahayul pasangan. Ada juga beberapa tahayul tentang pasangan di Korea. Misalnya, memberi sepatu ya. Kalau lu kasih sepatu kepada pasangan lu, ada kepercayaan bahwa pasangan lu akan pergi ninggalin lu. Karena sepatu dipakai untuk berjalan. Toksugung Stone Wall Road. Di Seoul ada jalan yang sangat romantis yang namanya Toksugung Stone Wall Road. Toksugung adalah salah satu istana di kota Seoul ya. Ada tahayul yang mengatakan kalau pasangan berjalan di sana bersama, mereka akan putus. Aneh banget, tapi banyak pasangan Korea masih menghindari tempat itu. Ya, I mean to be honest, ya kalau udah tahu ada tahayul seperti itu, ngapain juga ya dites gitu ya. Kecuali udah nggak sayang lagi, sengajalah dibawa ke sana. Nomor 2, angka 4. Di Korea, angka 4 tuh dianggap angka sial. Kenapa? Karena dalam bahasa Korea, angka 4 berbunyi sa, dan kata untuk kematian juga berbunyi sa. Karena itu, di banyak gedung di Korea, lantai 4 sering ditulis sebagai F di elevator. Ataupun 4 nggak ada sama sekali. And then nomor 1, menulis nama dengan tinta merah. Ini mungkin tahayul yang paling terkenal di Korea. Menulis nama seseorang dengan pulpen merah dianggap sangat-sangat tidak sopan, Tems. Dalam sejarah Korea, nama orang yang sudah meninggal sering ditulis dengan tinta merah. Karena itu, orang biasanya menghindari menulis nama orang yang masih hidup dengan warna merah. Sebelum bikin video ini, kita cari-cari juga ya tahayul dari negara-negara lain, dan ternyata lumayan banyak. Seperti Amerika dan Eropa misalnya, kucing hitam dianggap membawa sial. Cermin pecah dianggap membawa sial. Berjalan di bawah tangga dianggap sial juga. Dan ada juga simbol keberuntungan, seperti 4-leaf clover, knock on wood ya. Indonesia juga ada, amit-amit. Di Jepang ada kepercayaan bahwa bersiul di malam hari bisa memanggil ular. Dan di Rusia ada kepercayaan bahwa bersiul malam hari bisa membuat lu kehilangan uang. Menarik banget melihat bagaimana budaya berbeda ya. Tapi manusia tetap punya jenis kepercayaan yang mirip. Sebagai orang Korea yang besar di Indonesia, gue selalu ngerasa hal-hal seperti ini tuh menarik banget. Karena Indonesia juga punya banyak tahayul. Misalnya, jangan duduk di depan pintu. Jangan nyapu malam hari. Jangan bersiul malam hari. Mirip-mirip ya. Tapi mungkin konsekuensinya beda-beda. Kayak misalkan kalau bersiul malam hari manggil kuntilanak ya, atau pocong, atau siapa kek yang datang gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir, banyak tahayul sebenarnya berasal dari alasan yang cukup praktis, Tems. Bukan mistis ya. Hanya saja seiring waktu alasan aslinya hilang. Yang tersisa hanya kepercayaannya. Sekarang gue pengen tanya kalian, dari semua tahayul Korea ini, ada nggak menurut kalian yang paling aneh? Dan bisa juga kalian tulis, ada nggak yang sama dengan yang di Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue penasaran banget apa sih yang mirip dengan yang punya Korea. Terima kasih teman sudah menonton sampai sini. I hope you guys enjoy the video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen opini kalian, dan jawab pertanyaan gue di bawah komentar. Annyeong.